Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian MotoGP musim 2026. Bukan hanya karena performanya di lintasan bersama Ducati Lenovo Team, tetapi juga karena munculnya spekulasi besar bahwa musim ini bisa menjadi musim terakhirnya di ajang balap motor paling bergengsi di dunia tersebut. Isu mengenai kemungkinan pensiun Marquez semakin ramai dibicarakan setelah serangkaian cedera kembali mengganggu performanya, ditambah persaingan MotoGP yang kini semakin ketat dengan hadirnya generasi pembalap muda. Nama Marc Marquez sendiri sudah menjadi legenda hidup MotoGP. Pembalap asal Spanyol itu telah memenangkan 9 gelar juara dunia sepanjang karirnya, 6 diantaranya diraih di kelas utama MotoGP. Gaya balap agresif, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan mengendalikan motor dalam situasi sulit membuat Marquez dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang sejarah. Namun dalam beberapa musim terakhir, perjalanan karirnya tidak lagi berjalan mulus seperti sebelumnya. Cedera menjadi masalah utama yang terus menghantui Marquez sejak kecelakaan besar yang dialaminya pada MotoGP 2020. Insiden tersebut mengubah banyak hal dalam karir sang pembalap. Setelah sebelumnya mendominasi lintasan selama bertahun-tahun bersama Honda, Marquez harus berjuang keras memulihkan kondisi fisiknya. Operasi demi operasi dijalani, tetapi performanya tak pernah benar-benar kembali stabil seperti masa kejayaannya. Pada musim 2025, Marquez sempat bangkit setelah bergabung dengan Ducati. Banyak penggemar menganggap keputusan pindah tim menjadi titik balik kebangkitannya. Dengan motor Ducati yang dikenal kompetitif, Marquez kembali menunjukkan kualitas terbaiknya dan bahkan berhasil merebut gelar juara dunia. Keberhasilan tersebut membuat banyak orang percaya bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi meskipun usianya tidak lagi muda. Namun memasuki MotoGP 2026, situasinya berubah cukup drastis. Marquez kembali mengalami cedera setelah beberapa kali terjatuh dalam balapan. Cedera bahu dan kaki yang dialaminya membuat proses adaptasi dan performanya terganggu. Ducati bahkan harus memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fisik pembalap andalannya tersebut agar tidak memaksakan diri di lintasan. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa MotoGP 2026 bisa menjadi akhir perjalanan Marc Marquez sebagai pembalap profesional. Sejumlah mantan pembalap dan pengamat mulai berbicara mengenai kemungkinan pensiun sang juara dunia. Mereka menilai Marquez sudah meraih hampir semua pencapaian tertinggi dalam dunia balap motor dan tidak memiliki banyak hal lagi yang harus dibuktikan. Mantan pembalap MotoGP, Marco Melandri, termasuk salah satu sosok yang cukup yakin bahwa Marquez bisa saja memilih pensiun apabila berhasil kembali meraih gelar juara dunia musim ini. Menurutnya, akan menjadi penutup yang sempurna jika Marquez mengakhiri karirnya saat masih berada di level tertinggi. Pendapat tersebut cukup masuk akal mengingat banyak pembalap besar memilih pensiun ketika masih kompetitif demi menjaga reputasi mereka. Meski demikian, tidak sedikit pihak yang percaya bahwa Marquez belum habis. Rival-rivalnya di lintasan bahkan masih menganggapnya sebagai ancaman utama dalam perebutan gelar juara dunia. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, secara terbuka mengatakan bahwa dirinya tidak pernah meragukan kemampuan Marquez. Menurutnya, pembalap asal Spanyol itu tetap memiliki mental juara dan pengalaman luar biasa yang sulit ditandingi pembalap lain. Hal yang membuat Marquez tetap berbahaya adalah kemampuannya beradaptasi dalam situasi sulit. Bahkan ketika mengalami masalah fisik, ia masih mampu tampil kompetitif dalam sesi kualifikasi maupun sprint race. Pengalaman panjang di MotoGP membuat Marquez memahami bagaimana memaksimalkan potensi motor meski kondisi tubuhnya tidak sempurna. Namun perubahan sikap Marquez dalam beberapa wawancara terakhir juga menjadi perhatian banyak pihak. Jika dulu ia dikenal sangat obsesif mengejar kemenangan, kini ia terlihat lebih santai dan realistis. Marquez beberapa kali mengatakan bahwa dirinya ingin lebih menikmati setiap balapan tanpa terlalu memaksakan diri. Ia mengaku sudah melewati masa-masa sulit akibat cedera panjang dan kini lebih menghargai kesempatan untuk tetap bisa membalap. Pernyataan tersebut dianggap sebagian penggemar sebagai tanda bahwa Marquez mulai memikirkan kehidupan setelah MotoGP. Pada usia 33 tahun, kondisi fisik tentu tidak lagi sekuat saat dirinya mendominasi lintasan pada usia muda. MotoGP modern juga semakin menuntut fisik yang prima karena persaingan berlangsung sangat ketat di setiap seri.
Selain itu, munculnya generasi baru pembalap muda membuat persaingan semakin berat. Nama-nama seperti Pedro Acosta, Jorge Martin, hingga Marco Bezzecchi kini menjadi ancaman serius bagi pembalap senior. Mereka memiliki keberanian, agresivitas, dan stamina yang sangat baik, sesuatu yang membuat persaingan MotoGP menjadi jauh lebih sulit dibanding beberapa tahun lalu. Walau begitu, Ducati masih menunjukkan dukungan penuh kepada Marquez. Tim pabrikan asal Italia tersebut tetap percaya bahwa Marquez adalah salah satu pembalap terbaik di dunia. Ducati bahkan disebut masih ingin mempertahankannya selama mungkin karena pengalaman dan kemampuan teknisnya sangat penting dalam pengembangan motor. Di mata penggemar MotoGP, Marc Marquez juga masih memiliki daya tarik luar biasa. Kehadirannya selalu menghadirkan drama dan tensi tinggi dalam setiap balapan. Rivalitas yang ia bangun selama bertahun-tahun menjadi bagian penting dalam sejarah MotoGP modern. Tidak sedikit penggemar yang merasa bahwa MotoGP akan kehilangan salah satu ikon terbesarnya jika Marquez benar-benar memutuskan pensiun. Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Marquez mengenai masa depannya setelah MotoGP 2026. Semua masih sebatas spekulasi yang berkembang di paddock maupun media internasional. Namun satu hal yang jelas, keputusan mengenai pensiun kemungkinan besar akan bergantung pada kondisi fisik dan motivasinya sendiri. Jika berhasil kembali kompetitif dan meraih kemenangan besar musim ini, bukan tidak mungkin Marquez memilih mengakhiri karirnya dengan cara yang sempurna. Tetapi jika ia masih merasa memiliki ambisi dan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi, peluang untuk terus membalap beberapa musim lagi juga masih terbuka lebar. Kehadiran Marc Marquez di Ducati bukan hanya menghadirkan ancaman besar bagi para rival di lintasan MotoGP, tetapi juga membawa keuntungan besar dari sisi bisnis dan sponsor. Sejak resmi bergabung dengan Ducati Lenovo Team pada MotoGP 2025, Marquez langsung memberikan dampak signifikan bagi tim asal Italia tersebut. Tidak hanya soal performa balap, pembalap 8 kali juara dunia itu juga sukses membawa jaringan sponsor besar yang selama ini melekat dengan dirinya. Situasi ini membuat Ducati diyakini sangat puas dengan keputusan merekrut Marquez. Bahkan, rumor yang berkembang di paddock MotoGP menyebut Ducati kini berpotensi mendapatkan dukungan sponsor raksasa seperti Red Bull dan Repsol pada musim 2027. Kabar tersebut semakin menarik karena Ducati juga disebut sedang menyiapkan duet impian antara Marc Marquez dan Pedro Acosta untuk menghadapi era baru MotoGP. Nama Marquez memang sudah lama menjadi magnet besar dalam dunia balap motor. Selama bertahun-tahun bersama Honda, pembalap asal Spanyol itu identik dengan sponsor besar seperti Red Bull dan Repsol. Kedua perusahaan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karir Marquez hingga meraih banyak gelar juara dunia. Ketika memutuskan meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati, banyak pihak bertanya-tanya apakah kekuatan komersial Marquez masih akan sebesar sebelumnya. Jawabannya ternyata sangat jelas. Ducati justru mendapatkan keuntungan besar sejak kedatangan The Baby Alien. Dalam laporan CNN Indonesia, Ducati disebut full senyum karena Marquez berhasil membawa sponsor baru ke dalam lingkungan Ducati Corse. Salah satu yang paling terlihat adalah masuknya Estrella Galicia 0,0 sebagai mitra resmi Ducati. Sponsor tersebut memang sudah lama menjadi bagian penting perjalanan karir Marquez sejak masih muda. Masuknya sponsor baru itu menjadi bukti bahwa pengaruh Marquez tidak hanya besar di lintasan balap, tetapi juga di dunia bisnis olahraga. Ducati kini bukan hanya memiliki motor tercepat di MotoGP, tetapi juga mempunyai salah satu ikon terbesar dalam sejarah balap motor modern. Kehadiran Marquez membuat nilai komersial Ducati meningkat drastis. Popularitas globalnya menghadirkan eksposur media yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Penjualan merchandise Ducati juga dikabarkan meningkat setelah pengumuman perekrutan Marquez dilakukan pada 2024 lalu. Ducati tentu memahami bahwa keberadaan pembalap elit seperti Marquez dapat menjadi investasi jangka panjang. Dalam dunia MotoGP modern, kekuatan sponsor menjadi bagian penting dalam pengembangan tim. Semakin besar sponsor yang masuk, semakin kuat pula dukungan finansial untuk pengembangan motor dan proyek balap. Karena itu,
Rumor soal potensi masuknya Red Bull dan Repsol ke Ducati pada 2027 mulai mendapat perhatian besar. Meski belum ada pengumuman resmi, banyak pengamat MotoGP menilai peluang tersebut cukup realistis. Hubungan personal Marquez dengan kedua sponsor itu diyakini masih sangat kuat. Red Bull selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan minuman energi terbesar yang aktif mendukung olahraga ekstrim dan balap dunia. Dalam MotoGP, Red Bull telah lama mendukung Marquez serta banyak pembalap muda potensial lainnya. Sementara Repsol memiliki sejarah panjang bersama Honda dan Marquez sejak 2013. Kolaborasi antara Marquez dan Repsol menghasilkan era kejayaan Honda di MotoGP selama bertahun-tahun. Oleh sebab itu, tidak sedikit yang percaya bahwa Repsol bisa saja mengikuti langkah Marquez apabila Ducati benar-benar menjadi pusat kekuatan baru MotoGP dalam jangka panjang. Musim 2027 sendiri diprediksi menjadi titik penting dalam sejarah MotoGP. Regulasi baru akan mulai diterapkan dengan perubahan kapasitas mesin menjadi 850 cc serta pembatasan aerodinamika yang lebih ketat. Perubahan tersebut diyakini akan mengubah peta persaingan secara besar-besaran. Ducati disebut ingin tetap menjadi tim dominan pada era baru tersebut. Karena itu, mereka mulai menyiapkan proyek jangka panjang yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga secara komersial. Salah satu rencana besar yang ramai dibicarakan adalah menduetkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta. Pedro Acosta saat ini dianggap sebagai talenta muda terbaik di MotoGP. Pembalap asal Spanyol itu memiliki gaya balap agresif, mental berani, serta kemampuan adaptasi luar biasa. Banyak pihak menyebut Acosta sebagai calon penerus alami Marquez di masa depan. Duet antara Marquez dan Acosta tentu akan menjadi kombinasi yang sangat menakutkan bagi rival Ducati. Marquez menghadirkan pengalaman, kecerdasan balap, dan mental juara. Sementara Acosta menawarkan energi muda dan potensi besar untuk mendominasi MotoGP dalam waktu lama. Jika dua tersebut benar-benar terwujud pada 2027, Ducati diprediksi akan menjadi pusat perhatian dunia MotoGP. Dua pembalap Spanyol dengan popularitas besar akan menjadi wajah utama proyek ambisius Ducati pada era regulasi baru. Kehadiran sponsor besar seperti Red Bull dan Repsol juga akan membuat proyek tersebut semakin kuat. Ducati bukan hanya unggul dari sisi performa motor, tetapi juga memiliki dukungan finansial besar untuk mempertahankan dominasi mereka. Selain itu, kombinasi Marquez dan Acosta juga dianggap sangat menarik bagi pasar global MotoGP. Spanyol merupakan salah satu negara dengan basis penggemar MotoGP terbesar di dunia. Kehadiran dua superstar asal Spanyol di tim Ducati akan menjadi nilai jual luar biasa bagi sponsor dan promotor. Marquez sendiri saat ini masih dianggap sebagai salah satu pembalap paling populer di dunia. Meski sempat mengalami cedera panjang bersama Honda, daya tariknya tidak pernah benar-benar hilang. Kepindahannya ke Ducati justru membuat antusiasme penggemar MotoGP kembali meningkat. Banyak pihak menilai Ducati berhasil mendapatkan paket lengkap dalam diri Marquez. Mereka tidak hanya memperoleh pembalap juara dunia, tetapi juga ikon global yang mampu membawa sponsor besar, perhatian media, dan keuntungan bisnis jangka panjang. Sementara itu, Pedro Acosta dinilai sebagai sosok yang tepat untuk melanjutkan warisan tersebut di masa depan. Dengan usia yang masih muda dan bakat luar biasa, Acosta diyakini bisa menjadi pemimpin baru Ducati ketika era Marquez mulai berakhir nanti. Ducati kini bukan hanya dikenal sebagai tim dengan motor tercepat di MotoGP, tetapi juga sebagai tim yang memiliki kekuatan komersial sangat besar. Jika proyek besar menuju 2027 benar-benar terwujud, Ducati berpeluang membuka era dominasi baru yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Kecelakaan parah yang dialami Marc Marquez pada sprint race MotoGP Prancis 2026 menjadi pukulan besar bagi Ducati Lenovo Team. Insiden yang terjadi di sirkuit Le Mans itu bukan hanya menghancurkan peluang Marquez meraih hasil positif, tetapi juga membuat manajemen Ducati kecewa berat karena pembalap andalan mereka kembali diterpa masalah cedera di tengah musim yang sudah berjalan sulit. Marc Marquez datang ke Le Mans dengan ekspektasi tinggi. Setelah beberapa seri tampil naik turun, pembalap asal Spanyol itu mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pada sesi latihan bebas dan kualifikasi,
Marquez tampil agresif dan mampu mencatat waktu kompetitif. Bahkan, banyak pengamat meyakini dirinya berpeluang besar meraih podium pada sprint race. Ducati pun berharap Le Mans menjadi titik balik bagi perjalanan Marquez di MotoGP 2026. Namun harapan tersebut berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Saat balapan memasuki fase penting, Marquez mengalami hiksi hebat di salah satu tikungan cepat. Motor Ducati Desmosedici yang dikendarainya mendadak kehilangan traksi belakang sebelum melempar tubuhnya ke udara. Marquez jatuh sangat keras hingga membuat seluruh paddock terdiam. Tayangan ulang memperlihatkan kaki kanannya menghantam aspal dengan keras sebelum tubuhnya terguling beberapa meter. Setelah kecelakaan itu, Marquez terlihat kesulitan berdiri dan langsung mendapat bantuan Marshall. Ia kemudian dibawa ke pusat medis untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil awal menunjukkan adanya cedera serius pada kaki kanan dan masalah tambahan pada bagian bahu yang sebelumnya memang sudah bermasalah sejak awal musim. Kondisi tersebut langsung membuat kubu Ducati terpukul. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, dikabarkan sangat kecewa melihat insiden tersebut. Ducati sebenarnya menaruh harapan besar kepada Marquez ketika merekrutnya sebagai pembalap utama musim ini. Pengalaman, mental juara, dan reputasi Marquez diyakini mampu membawa Ducati mempertahankan dominasi di MotoGP. Namun kenyataannya, musim 2026 justru dipenuhi berbagai kendala yang membuat performanya belum maksimal. Belakangan, Marquez mengungkap penyebab utama dirinya sering mengalami crash sepanjang musim ini. Dalam pengakuannya, ada baut di area bahu kanan yang menjadi sumber masalah. Baut tersebut merupakan bagian dari operasi lama yang pernah dijalaninya beberapa tahun lalu setelah mengalami cedera parah. Menurut Marquez, baut itu ternyata bergeser dan menekan saraf radial di lengannya. Saat menjalani aktivitas normal, masalah tersebut tidak terlalu terasa. Namun ketika mengendarai motor MotoGP dengan tekanan ekstrim, rasa sakit dan gangguan pada saraf mulai muncul. Hal itu membuat kontrol terhadap motor menjadi tidak sempurna, terutama ketika melakukan pengereman keras atau memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi. Marquez mengaku dirinya sering kehilangan feeling terhadap motor karena gangguan tersebut. Ia merasa respons tangan dan bahunya tidak sebaik sebelumnya. Situasi itu membuatnya beberapa kali melakukan kesalahan kecil yang berujung crash. Pembalap berusia 33 tahun itu bahkan menyebut kondisi fisiknya saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam karirnya. Masalah itu ternyata sudah muncul sejak awal musim. Pada beberapa balapan sebelumnya, Marquez juga mengalami kecelakaan misterius yang sempat membuat banyak pihak bingung. Ducati awalnya mengira penyebabnya murni karena faktor teknis atau gaya balap agresif sang rider. Namun setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, diketahui bahwa gangguan saraf akibat baut tersebut menjadi faktor utama yang memengaruhi performa Marquez. Davide Tardozzi sebelumnya memang sempat memberikan pembelaan kepada pembalapnya. Ia menyebut beberapa crash yang dialami Marquez bukan karena kehilangan kemampuan balap, melainkan akibat kondisi fisik yang belum benar-benar stabil. Tardozzi memahami bahwa Marquez masih berusaha beradaptasi dengan kondisi tubuhnya sambil tetap tampil kompetitif di level tertinggi MotoGP. Meski demikian, Ducati tetap merasa kecewa karena situasi ini berdampak besar terhadap performa tim. Hingga seri Prancis, Marquez belum mampu memberikan hasil sesuai harapan. Ia masih tertinggal cukup jauh dalam klasemen sementara dan belum meraih kemenangan Grand Prix musim ini. Padahal Ducati berharap Marquez bisa langsung bersaing memperebutkan gelar dunia bersama para rival utamanya. Selain masalah cedera, Marquez juga beberapa kali mengalami kendala teknis sepanjang MotoGP 2026. Salah satu yang paling disorot terjadi saat MotoGP Thailand, ketika pelek belakang motornya mengalami kerusakan setelah menghantam kerb dengan keras. Insiden tersebut menyebabkan ban kehilangan tekanan dan membuat Marquez gagal menyelesaikan balapan. Rentetan masalah itu membuat musim pertama Marquez bersama Ducati berjalan jauh dari ideal. Banyak penggemar MotoGP mulai mempertanyakan apakah tubuh Marquez masih mampu menghadapi tekanan balap modern yang semakin ekstrim. Apalagi gaya balap agresif khas Marquez dikenal sangat menguras fisik dan membutuhkan kondisi tubuh yang benar-benar prima. Di media sosial, banyak penggemar memberikan dukungan kepada Marquez agar fokus memulihkan kondisi fisiknya terlebih dahulu.
Sebagian lainnya menilai pembalap Spanyol tersebut terlalu memaksakan diri untuk tetap tampil kompetitif meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Akibat crash di sprint race Le Mans, Ducati memastikan Marquez harus menjalani operasi tambahan untuk memperbaiki kondisi bahunya sekaligus memulihkan cedera pada kaki kanan. Tim juga mengonfirmasi bahwa Marquez kemungkinan besar akan absen pada beberapa seri berikutnya demi menjalani proses pemulihan secara total. Absennya Marquez tentu menjadi kerugian besar bagi Ducati. Selain kehilangan salah satu pembalap paling berpengalaman di grid, peluang tim untuk mempertahankan dominasi di klasemen konstruktor juga bisa terganggu. Ducati kini harus berharap pembalap lain mampu menjaga konsistensi performa selama Marquez menepi. Crash mengerikan di sprint MotoGP Prancis 2026 akhirnya menjadi pengingat bahwa perjalanan Marc Marquez belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang cedera panjang yang menghantuinya dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, ia masih memiliki semangat besar untuk bersaing di level tertinggi. Namun di sisi lain, kondisi fisiknya terus diuji oleh kerasnya persaingan MotoGP modern.